Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai makna beriman kepada hari akhir. Hari akhir menurut bahasa artinya hari penghabisan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 177. Juga disebut hari pembalasan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 4. Sedangkan menurut istilah, hari akhir adalah hari mulai hancurnya alam semesta beserta isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hari akhir juga disebut sebagai hari kiamat, yaitu hari penegakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang seadil-adilnya. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 3. Kebenaran akan datangnya hari akhir dapat kita temukan melalui beberapa kajian-kajian, yakni kajian ayat Al-Quran, ilmu pengetahuan, dan panca indera. Melalui kajian akan kebenaran hari akhir, kita dapat menghayati akan nilai-nilai keimanan kepada hari akhir. Nah, berikut penjelasan dari ketiga sudut pandang tersebut. Yang pertama, hari akhir menurut Al-Quran. Nah, hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran itu dapat dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Yang pertama, kiamat sugro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat lokal dan individu. Firman Allah, Quran Surah Ali Imran ayat 185. Sebelum terjadi hari kiamat, mereka yang telah mati mengalami proses awal kehidupan akhirat yang disebut alam barzakh. Quran Surah Ar-Rum ayat 55 dan 56. Barzakh adalah alam yang menjadi batas antara alam dunia dan alam akhirat, di mana pada masa ini roh manusia sudah menyadari akan kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 99 dan 100. Bahkan kepada mereka yang jahat sudah diperlihatkan neraka dan siksa. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 45 dan 46. Yang kedua, kiamat kubro. Nah, peristiwa berakhirnya seluruh kehidupan makhluk dan hancur leburnya alam semesta secara total dan serentak, di mana proses terjadinya hari kiamat tersebut dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, di antaranya Quran Surah At-Takwir ayat 1-3. Selanjutnya dalam Quran Surah Az-Zalzalah ayat 1-5 dijelaskan peristiwa terjadinya kiamat dimulai dengan datangnya gempa yang sangat dahsyat. Kemudian Quran Surah Al-Qaryah ayat 1-5 juga dijelaskan keadaan manusia bagaikan anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung bagai bulu yang dihambur-hamburkan. Nah, berdasarkan ayat-ayat tersebut, peristiwa kiamat merupakan kejadian yang sangat hebat, yaitu tatkala malaikat Israfil itu meniup sangkakala, kemudian bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan dan terjadilah kerusakan yang hebat. Langit pecah bergelegar, benda-benda bumi pun bertebaran laksana kabut. Sementara manusia akan kacau balau kebingungan, hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang Maha Kekal. Nah, kajian yang kedua yaitu hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut geologi dan yang kedua menurut teori fisika. Yang pertama, menurut geologi, bumi terjadi dari gas yang berputar, di mana setelah diam gas itu menjadi dingin. Maka gas yang berat mengendap di bawah dan yang ringan berada di atas. Nah, melalui proses evolusi yang sangat lama, gas bagian luar mengeras menjadi batu, kerikil, pasir, dan sebagainya. Sedangkan bagian tengah itu masih panas. Zat panas bercampur lava, lahar, batu, dan pasir panas. Bumi beredar karena adanya daya tarik matahari terhadap bumi itu berkurang. Akibatnya, bumi akan bergeser dari matahari sehingga perputaran bumi itu semakin cepat dan akan mengalami nasib seperti meteor, yakni menyala atau hancur. Yang kedua menurut teori fisika, di mana letak matahari kira-kira 150 juta kilometer jauhnya dari bumi.
Namun, sinar matahari sampai ke bumi itu hanya selama 8 menit 20 detik. Nah, garis tengah matahari sama dengan 1,4 juta kilometer dan luas permukaannya itu 622.160 kilometer. Menurut ahli fisika, energi matahari yang dipancarkan ke angkasa dan sekitarnya itu sekitar 5.853 kilokalori dan mampu menyala 50 miliar tahun dengan panas 15 juta derajat Celcius. Kalau suatu ketika matahari tidak muncul atau cahayanya itu redup karena tenaga atau sinarnya habis, maka tidak akan ada angin dan awan yang berakibat hujan tidak akan turun. Selanjutnya, gunung-gunung akan meletus, ombak bergulung-gulung, air laut naik sehingga hancurlah bumi. Kita masuk kepada kajian yang ketiga, yaitu bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia sebagaimana berikut ini. Yang pertama, peristiwa pembunuhan yang dipermasalahkan oleh Bani Israel akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan perantaraan daging sapi yang dipukulkan ke tubuh orang yang terbunuh. Quran Surah Al-Baqarah ayat 72 dan 73. Kemudian yang kedua, peristiwa Nabi Ibrahim dan burung-burung yang dicincangnya kemudian diletakkan di tiap-tiap bagian di atas bukit. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Panggillah, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera." Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Nah, kedua informasi tersebut memang dijelaskan oleh Al-Quran, tetapi bukan merupakan berita langsung bahwa hari akhir itu akan datang, melainkan informasi historis atau sejarah tentang peristiwa yang pernah terjadi dan menjadi bukti secara indrawi bahwa kiamat itu pasti datang.